Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nuriatu Sofi dari kelas PGMI 2B. Di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Ayub. Silsilah Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan seorang nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, yang luar biasa, paling tinggi dalam menghadapi cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hari itu membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu soleha. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis terus mencoba menggoda keimanan Nabi Ayub agar tersesat dan ingkar, juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak, mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah mereka, menggoyang-goyangkan tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya sudah berhasil menggoyahkan keimanan Nabi Ayub, karena Nabi Ayub sangat menyayangi putra dan putri ya. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih juga menangis atas kehalalnya, tetapi jiwa dan hatinya tetap kuat dan selalu sabar. Juga memiliki keyakinan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi berkehendak, maka ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis pun kemudian menaburkan penyakit pada sekujur Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang amat menjadikan semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi, meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahma istrinya ke sebuah tempat. Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap sabar. Suatu hari Rahma hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub manggil istrinya, tapi tak ada satupun dari istrinya
istrinya itu Nabi Ayub merasa kesal, terbesit dalam benak beliau bahwa Rahma sengaja pergi meninggalkannya. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahma 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Ayub diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub kemudian segera membersihkan sekujur tubuhnya dengan air segar itu. Maka seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh dan kulit tubuhnya kini kembali sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahma akhirnya pulang dan betapa terkejutnya melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahma. Beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakitinya. Istrinya yang sangat setia itu akhirnya turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian mengikatnya dan memukulnya dengan pelan. Nabi Ayub alaihissalam sudah sembuh, semua warga menerima kembali, dan karena kesabaran beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kembali harta yang berlimpah. Pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Demikian pula Nabi Ayub, kisah beliau syarat hikmah yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Yang pertama adalah bersyukur dan bersabar. Seperti telah diceritakan di atas bahwa ketika Allah memberikan limpahan nikmat dan harta kepada beliau, Nabi Ayub rajin mensyukurinya. Beliau rajin beribadah sehingga menjadi insan yang takwa. Beliau juga rajin mensedekahkan harta kepada mereka yang membutuhkannya. Sebaliknya, ketika Allah memberikan ujian kepada beliau, Nabi Ayub pun memiliki kesabaran tingkat tinggi meski menderita karena penyakit dan kemiskinannya. Nabi Ayub tak pernah mencela Allah. Yang kedua yaitu harta dan anak hanyalah titipan. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam kita belajar bahwa semua harta dan anak-anak yang dikaruniakan Allah hanyalah titipan di dunia. Pemilik sejati dari semua yang kita miliki saat ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu Dia bisa mengambil kembali, karena itu kita hendaklah selalu rendah hati. Yang ketiga itu kita harus berprasangka baik kepada Allah meskipun menderita dalam waktu yang tidak singkat. Nabi Ayub senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Tingginya keimanan yang beliau miliki membuat Nabi Ayub yakin bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik. Yang keempat, selalu menggantungkan diri kepada Allah.
Hal ini tercermin dalam kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang Nabi Ayub yang memunguti belalang emas dan dialognya dengan Allah. Meski telah mendapat jaminan kekayaan dari Allah, tetap Nabi Ayub masih tetap menggantungkan dirinya beliau pada berkah darinya. Yang kelima yaitu selalu melaksanakan nazar atau sumpah pada Allah. Seperti yang dikisahkan dalam surat Sad ayat 44 tentang solusi yang mudah bagi Nabi Ayub untuk melaksanakan nazar memukul istrinya. Melalui ayat tersebut memberitahukan kepada kita bahwa seperti apapun kondisinya, nazar tetaplah harus dilaksanakan. Yang keenam, Allah akan memberikan balasan hadiah atas kesabaran seperti kisah Nabi Ayub yang saya sudah ceritakan tadi. Setelah mendapatkan bukti kesabaran beliau, Allah pun menggantikan penderitaannya dengan nikmat yang berlimpah, kesehatan, harta, dan anak-anak Nabi Ayub dikembalikan lagi dengan berlimpah ganda. Cukup sekian yang saya ceritakan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.